Halo Sobat Libels, kembali lagi sama aku Eka dari tim Broadcasting Libels Smart Radio. Eksplorasi kreatif menuju produktif. Nah, kali ini aku udah kedatangan tamu spesial nih sama salah satu kandidat Cakatos kita, yaitu Kak Jovita. Nah, kali ini kita bakalan ngobrol-ngobrol dan sedikit tanya-tanya nih sama Kak Jovita. Nah, biar makin seru ngobrolnya, sebelumnya Kak Jovita bisa perkenalan diri nih. Dari nama, terus kelas, dan kandidat calon keberapa. Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Jovita Azara, bisa dipanggil Jovita. Aku dari kelas 11-3 dan di sini aku sebagai kandidat calon ketua OSIS nomor urut 2. Oke, kandidat nomor 2 ya Kak? Iya betul. Nah, terus aku mau tanya nih, hobi Kak Jovita tuh apa? Kalau ditanya hobi sih, aku ini orangnya suka mencoba-coba ya. Jadi hobiku lumayan banyak nih. Oh wow, bisa dong sebutin salah satunya apa? Aku tuh suka bermain gitar. Wow. Aku juga bisa main ukulele. Aku juga biasanya suka eksperimen masak, ataupun gambar, lukis, nyanyi. Banyak banget nih Kak disebutin satu-satu. Iya. Nah, terus ngomong-ngomong soal hobi, dari hobi Kak Jovita nih, apakah bisa dikembangkan melalui berbagai ekstrakurikuler? Misalnya Kak Jovita ikut ekstra apa gitu, dikembangkan mau ekstra apa? Kalau ekstra yang menurut aku menarik di sekolah ini itu adalah ekstra broadcast sendiri ya. Oh iya Maka sih, dari seru itu, banget iya itu. bener kan. Maka dari itu aku join di ekstra broadcast ini karena jujur aja aku suka dengan ngomong di depan. Lalu juga kita kan biasanya ada Wita nih. Iya itu yang istirahat itu ya, paling ditunggu-tunggu sih itu. Iya, menarik banget apalagi ekstra broadcasting ini kan cuma ada beberapa nih di berbagai SMA. Iya. Kebetulan SMA kita punya, jadi aku ikut ekstra broadcasting deh. Oke. Nah, terus dari ekstra tersebut, apakah kakak tuh menyalurkan bakat dan prestasinya dari ekstra broadcasting tersebut? Untuk ekstra broadcasting ini, aku menyalurkan seperti membuat poster, lalu juga mengikuti Wita. Karena juga keterbatasan aku menjadi OSIS. Iya, sibuk ya pastinya. Iya, betul. Jadi aku hanya bisa membagi waktu untuk broadcasting itu sebagai itu saja. Jadi sesuai tanggung jawabku sendiri. Kayak sekarang lanjut pertanyaan yang selanjutnya itu aku mau tanya nih, keseharian Kak Jovita sebagai anak organisasi yang tentunya sibuk kan, dan Benar. bagaimana tuh cara mengatur waktunya buat ngerjain tugas, terus sekolah, terus rapat, atau kan misal kalau ada les gitu Kak? Untuk keseharianku sendiri pastinya sebagai pelajar aku datang ke sekolah, belajar, kumpul dengan teman-teman. Lalu sampai di rumah biasanya aku bantu mama. Kebetulan tugasku di rumah itu mencuci piring dan juga membersihkan kamarku sendiri. Iya. Jadi setelah Wajib sih pulang itu. aku mengerjakan pekerjaan rumahku dulu. Di situ kalau misalkan masih ada sisa PR aku kerjain, terus lanjut di jam biasanya sekitar habis Isya aku belajar sampai lanjut paginya gitu deh. Nanti sekitar jam 9 atau 10 tidur. Oh jadi gitu. Kak Jovita pernah kewalahan gak nih sama kayak kegiatan sekolah dan OSIS nih? Kan kayak sering rapat gitu-gitu. Benar-benar. Jadi aku itu prioritasnya begini. Jadi kalau waktunya di sekolah, aku usahain apapun itu yang berkaitan dengan sekolah termasuk PR, itu aku kerjain di sekolah. Jadi misalkan guru mengasih PR, aku bisa ngerjain itu di sela-sela istirahat ataupun nanti sekitar pulang itu biasanya aku nunggu mamah dulu untuk menjemput. Jadi aku sambil menunggu mamah, aku mengerjakan deh di situ. Oh, jadi menggunakan waktu sebaik mungkin ya, nggak buang-buang waktu gitu ya. Selain itu aku juga bikin buku to-do list nih. Aku punya buku to-do list kecil, isinya semua prioritas-prioritas yang nanti harus aku kerjain. Biar nggak keteteran gitu ya Kak. Benar banget. Oke, pertanyaan selanjutnya. Cerita Kak Jovita bisa ceritakan sedikit nih, kayak kenapa Kak Jovita memutuskan buat nyalonin jadi ketua OSIS, calon ketua OSIS di periode tahun 2025-2026? Kenapa aku pengen nyalon di periode ini? Karena setelah menjabat di tahun kemarin ya sebagai wakil ketua 1, aku merasa belum puas untuk menyampaikan aspirasiku sendiri gitu. Masih kurang Iya, pas kurang gitu ya? pas. Jadi kayak, Kalau menjadi seorang ketua, aku bisa lebih meningkatkan lagi nih, aku bisa langsung ngobrol sama guru, lebih luas lah dan berwenang untuk menyampaikan seperti itu. jadi mengasah skill juga Iya, ya. dan setelah melihat dari tahun lalu pun aku jadi sadar ternyata ada hal-hal yang bisa dikembangkan lagi dari sekolah ini. Dan aku jadi sadar hal-hal apa saja yang bisa ditingkatkan gitu dan yang kurang juga. Oke, selanjutnya
Kak Jovita mencalonkan diri sebagai calon ketua OSIS itu ada faktor apa aja, kayak dari dorongan dari diri sendiri atau orang lain atau teman-teman, orang tua bahkan? Jujur dari diriku sendiri ya yang paling kuat. Karena aku benar-benar ngerasa aku punya tujuan, aku ingin menciptakan Libels yang seperti ini. Jadi dari diri aku sendiri pun sudah mantap. Didukung lagi dari teman-temanku sendiri juga mendukung ternyata. Apalagi orang tuaku yang membebaskan apapun aktivitas anaknya. Selagi ya positif, masih selagi kan, positif mereka dukung deh. Selagi benar. aku suka, selagi aku enjoy jalaninnya nggak apa-apa. Oke, next question. Sebelumnya apakah Kak Jovita nih pernah mencalonkan diri jadi ketua OSIS di SMP atau di kelas 10 sebelumnya? Untuk mencalonkan diri ketua OSIS, ya aku dulu di kelas 10 ya? mencalonkan diri. Dan akhirnya jadi wakil ketua 1. Iya, wow, keren banget guys. Terus pertanyaan selanjutnya, menurut Kak Jovita nih, Kak Jovita tuh tipe pemimpinnya kayak gimana? Aku tipe pemimpin yang ingin merasakan kayak teman-teman tuh juga merasakan apa yang aku rasakan gitu. Terus aku juga tipe yang membimbing mereka dan ingin tahu lebih dalam dari diri mereka masing-masing. Sebenarnya jadi ketua itu seru ya, karena kita mempelajari sifat masing-masing orang. Iya sih, bisa kayak mengeksplor gitu ya, Iya, orang-orang tuh jadi kayak kita gimana, jadi belajar kan. Iya, banyak. Setiap orang ternyata beda-beda dan kita jadi tahu nih gimana cara menghadapi itu. Iya sih, kayak kita harus menampung banyak aspirasi dari orang-orang, iya, pandangan dari orang-orang yang berbeda. Iya, benar banget. Jadi aku tipe yang membimbing dan ingin tahu gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya udah tentang visi misi nih. Oke. Nah, visi misi utama Kak Jovita buat siswa dan juga buat sekolah itu apa aja? Visi aku itu adalah mewujudkan sekolah yang inovasi, kreatif dan juga berkarakter dengan memanfaatkan teknologi dan juga kegiatan positif sebagai wadah ekspresi siswa. Dan nantinya dengan ini diharapkan timbul rasa kebersamaan dan juga rasa bangga terhadap sekolah. Kalau misinya, misi buat sekolah atau siswa itu? Nah, untuk mewujudkan visi tersebut, tentunya aku udah punya misi-misi iya ya kan. dong. Misi aku yang pertama, mengoptimalkan media sekolah untuk sebagai kreativitas, berbagi informasi, dan juga wadah siswa untuk berkreasi. Yang kedua, sebagai ketua, aku akan membuat kegiatan-kegiatan OSIS ini sebagai sarana untuk menjalin kebersamaan dan juga menambah nilai positif sekolah. Yang ketiga, memberikan ruang luas kepada siswa dan siswi untuk menyalurkan bakat dan minatnya. Yang keempat, itu menguatkan kolaborasi aktif dengan ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Yang terakhir, menumbuhkan rasa kebersamaan, saling menghargai dan juga rasa bangga terhadap sekolah. Oke, keren banget Iya ya kan? visi-misinya dari Kak Jovita nih. Semoga bisa terrealisasikan ya Kak. Amin. Terus pertanyaan selanjutnya nih, menurut Kakak, program kerja apa yang udah Kakak buat nih yang paling realistis buat direalisasikan di sekolah kita di SMA Negeri 15? Nah, dari visi dan misiku tadi akan lebih condong untuk mengarah ke teknologi, mengarah ke kebersamaan, mengarah ke mewujudkan rasa bangga terhadap sekolah. Nah, dari itu aku merancang program yang namanya LMC, Libels Media Kreatif. Nah, ini tuh adalah media sarana yang akan diberikan dari sekolah kepada teman-teman semuanya sebagai bentuk untuk mereka dapat berkreasi dan berekspresi di sana. Jadi dengan memanfaatkan teknologi dan juga kebersamaan kegiatan-kegiatan yang berada di sekolah, mereka menggunakan akun ini sebagai wadah untuk berkreasi, membuat konten, berjualan ataupun berbagi informasi satu sama lain. Oke, jadi kayak membantu siswa buat berekspresi gitu ya Kak? Iya, kayak lebih aktif di sekolah gitu, lebih Iya. ya gitu lah pokoknya suka lah gitu. Iya. Jadi sekolah itu bukan hanya kita belajar menerima pelajaran dari guru, tapi mereka juga memanfaatkan kebersamaan dari teman-teman itu, momen-momen itu sebagai upaya untuk berkreasi melalui sosial media. Jadi kayak sosial media digunakan sebagai wadah yang positif gitu buat berkreasi. Oke, pertanyaan selanjutnya nih, apa nih alasan buat warga sekolah tuh harus pilih Kak Jovita sebagai calon ketua OSIS? Kenapa teman-teman semua harus memilih aku nih sebagai calon?
Karena aku butuh bantuan kalian semua untuk mewujudkan visi misiku, lalu program kerjaku. Aku butuh bantuan kalian semua untuk mewujudkan hal tersebut. Jadi aku nggak sendirian kan pastinya. Iya. Kalau misalkan kalian tidak memilih aku, bagaimana aku bisa menjalankan? Benar sekali. Oke, yang selanjutnya nih, misal kalau masih ada teman-teman yang ragu nih sama Kak Jovita, bagaimana cara Kak Jovita tuh meyakinkan mereka buat Kak Jovita nih, ini aku nih udah kayak cocok banget buat jadi calon ketua OSIS periode tahun ini. Dengan memperkenalkan program kerjaku yang tadi, yang LMC. Aku pengen teman-teman semua juga tertarik dengan apa yang menjadi tujuanku mencalonkan diri sebagai ketua OSIS ini. Aku ingin memperkenalkan Libes kepada media di luar sana dan juga membangun kreativitas dari dalam kita, sehingga nanti tercipta rasa kebersamaan dan juga rasa bangga. Apalagi nanti kalau misalkan terwujud, ekstrakurikuler kita juga bisa lebih aktif tentunya dan menambah nilai positif sekolah. Benar sekali. Oke, yang selanjutnya, ada nggak nih satu kalimat buat meyakinkan seluruh siswa, seluruh warga sekolah buat milih Kak Jovita sebagai calon ketua OSIS tahun periode 2025-2026? Ada Satu nih. kalimat. Nanti kita pakai sloganku aja ya. Oke. Karena ini udah mencakup semuanya. Oke. Ini slogannya tuh gampang, jadi vote 2 for the breakthrough, artinya ayo dukung nomor 2 untuk ciptakan terobosan-terobosan baru nantinya. Wow. Yuk nanti Eka ikut aku ya. Yuk coba nanti nih. gini, vote 2 for the breakthrough gitu ya. Oke, yuk. Coba nih slogan dari Kak Jovita. Nomor 2, vote 2 for the breakthrough. Wow, keren banget. Terus pertanyaan selanjutnya ya Kak, apa pesan singkat buat pendukung-pendukung Kak Jovita nih? Ada nggak pesan-pesan singkat buat Pesan buat semua yang sudah dukung aku ucapkan terima kasih banyak pada teman-teman sudah percaya dan yakin kepada aku. Aku butuh bantuan kalian semua dan terima kasih atas supportnya selama ini. Apalagi aku kemarin lihat pada buat yel-yel, tampil di lapangan. Aku kayak terharu banget ya, apalagi teman-teman dari kakak kelas 12, kelas 11 juga membuat video konten yang menarik. Mereka sudah berusaha, itu aku keren-keren amazed semua nggak sih banget. yel-yelnya kemarin tuh benar. di kelas 10 maupun kelas 11 dan 12. Ya, jadi kayak mengucapkan terima kasih banyak pada kalian semuanya. Oke, selanjutnya, seberapa yakin nih Kak Jovita buat menjadi ketua OSIS periode tahun ini? Kayak seberapa yakin buat sama diri sendiri gitu nggak? Kalau ditanya seberapa yakin, tentunya 100% ya. Karena 100% ya, Kak? kalau kita nggak percaya sama diri kita sendiri, bagaimana kita bisa meyakinkan orang lain? Bener banget Iya, sih. Kak. Iya. Oke, last question. Pada event Pemilos kali ini kan bertemakan bajak laut nih. Ya. Nah, misalkan Kak Jovita ini jadi kapten. Nah, Kak Jovita tuh akan mencari pulau atau tempat buat awak kapalnya itu seperti apa dan untuk mensejahterakan para awak kapal. Kalau aku menjadi seorang bajak laut, jujur aja, aku nggak bakal cari satu pulau aja ya. Aku bakal keliling ke seluruhnya gitu. Wow. Datang ke pulau satu, ke pulau lainnya, karena aku suka menjelajah dan aku pengen teman-teman awak kapalku yang lain merasakan petualangan yang aku Seru ingin banget ya. rasakan, ya kan? Ya, seru banget sih nih kayak berpetualang biar untuk mencari pengalaman baru iya, mencari gitu-gitu. kebahagiaan, mencari teman, mencari harta, mencari cinta, mencari apapun Iya, nanti. benar sekali. Seru banget ya kali ini ngobrol-ngobrol bareng Kak Jovita. Nah, terima kasih juga buat Kak Jovita yang udah meluangkan waktunya buat ngobrol-ngobrol sama kita. Sama-sama. Dan juga udah mau menjawab pertanyaan dari aku dan mungkin ini mewakili pertanyaan dari teman-teman sekalian. Yes. Oke, jadi aku Eka dan Aku Jovita. pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa.